Salam, bertemu lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Hari ini kita akan membahas awalan penghubung dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, ada awalan penghubung yang kita kenal dengan W, yang dalam arti biasa dia bisa berarti dan. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita kasih contoh yang pertama, is. W, Isa. Laki-laki dan perempuan. Kemudian contoh yang berikutnya, Mose. W, Dawid. Mose, W, Dawid, Musa, dan Daud. Contoh yang berikutnya, O, Sen, W, Ain. Ya. Osen dan Ain, telinga dan mata. Ini beberapa arti kata dan atau W dalam bahasa Indonesia dalam arti yang biasa. Selanjutnya, jika awalan W dia bertemu dengan konsonan yang disebut konsonan labial dalam bahasa Indonesia, yaitu bet, mem, dan p, maka W ini berubah menjadi U. Ya, misalnya contoh. Jadi saya ulangi sekali lagi. W, kalau dia bertemu dengan konsonan yang disebut dengan konsonan labial atau konsonan bibir, maka W itu berubah menjadi U. Ya, contoh. Ben, U, bat. Oh, ini konsonan vokalnya pakai patah. Ya. Ben, ubat. Ya. Artinya anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua, kita bisa lihat Zeba, Zeba, U, Mis, Bea, U, Mis, Bea. Ya, yang artinya kurban dan mesbah. Atau contoh yang ketiga, S, U, peri. Pohon dan buah. Saya ulangi sekali lagi, jika W ketemu dengan konsonan yang diawali dengan konsonan labial atau konsonan bibir, maka W, ya, W dengan konsonan schwa, dia akan berubah menjadi U. Contohnya ben, ubat, anak laki-laki dan anak perempuan. Zeba, misbeah, korban dan mesbah. S, peri, pohon dan buah. Prinsip yang ketiga, saudara, ialah ketika W atau dan dia bertemu dengan awalan yang memiliki konsonan dengan vokal schwa, ya, kecuali, ini kekecualian, Y, maka W ini akan berubah menjadi
U juga. Saya ulang. Jika W bertemu dengan konsonan, ya, konsonan apa saja di sini yang memiliki vokal schwa kecuali Y, maka W di sini akan berubah menjadi U. Kita misalkan contohnya David U Salomo. Daud dan Salomo. Perhatikan, saudara, prinsip ini berlaku. W berubah menjadi U. Karena apa? Karena awalan dimulai dengan sin yang memiliki vokal schwa, schwa bersuara. Kemudian, kata contoh berikutnya, Melek. U, Melakim, atau raja dan raja-raja. Kita perhatikan prinsipnya, ya. W di sini berubah menjadi U karena apa? Karena dia ketemu dengan awalan yang memiliki konsonan mem dan vokal schwa bersuara. Ya, prinsip yang keempat adalah jika W bertemu dengan kata yang dimulai dengan konsonan Y dan W. Ya, maka W ini akan berubah menjadi Y. Saya ulang. Jika W bertemu dengan kata atau konsonan yang dimulai dengan vokal konsonan Y atau W, maka W akan berubah menjadi Wi. Ya, misalnya kita lihat contohnya. Ya, kata Yeriko. Yeriko. Ya, saudara perhatikan. Yeriko. Ya. Nah, kalau dia ketemu dengan W, maka dia akan menjadi Yeriko. Nah, saudara perhatikan, ya. Yeriko. Ya. Jadi kalau apa yang kita lihat berubah di sini, yaitu konsonan W, ya, konsonan dasar dari Yeriko ini menghilang, kemudian diganti dengan W di bagian pengantar atau di bagian awalan penghubung. Jadi bacanya Weriko. Ini yang kita lihat. Prinsip yang kelima, saudara, jika W atau dan dia ketemu dengan konsonan yang memiliki vokal gabungan yang bisa kita kenal misalnya dengan hatep segol, atau dia ketemu dengan vokal yang memiliki kamets hatep, atau dia ketemu dengan konsonan yang memiliki vokal patah hatep. Maka kita lihat, ya, kita lihat apa hasilnya. W ini akan berubah menjadi W dengan vokal segol, akan berubah menjadi W dengan vokal kamets, akan berubah menjadi W dengan vokal patah. Contoh ya, kita lihat misalnya kata dabar, ya. Dabar, W, Elohim. Coba saudara perhatikan. Lihat di sini.
Kata W, dia berubah menjadi W tapi dengan vokal segol. Mengapa? Karena dia mendapat asimilasi dari konsonan alef yang memiliki hatep segol. Sehingga vokalnya berubah menjadi dabar W Elohim. Ya. Perkataan atau firman dan perkataan atau firman dan Allah. Ya, ini yang kita bisa lihat contoh. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya W atau Wa Ani. Ya. Wa Ani. Coba perhatikan, ya, W di sini berubah menjadi Wa karena apa? Karena dia memiliki asimilasi dengan konsonan alef yang memiliki vokal gabungan patah hatep, ya, sehingga menjadi Wa Ani yang artinya dan saya. Contoh yang berikutnya, ya, kita lihat W Emet, W Emet. Oke, mungkin saya ulang karena kelihatan vokalnya terlalu, ya. W Emet dan kebenaran. Ya. Satu lagi, kita lihat contoh dari bagian ini. Kita hapus ini ya, saudara. Wa Ha Li. Ya, perhatikan. W berubah menjadi Wa karena apa? Karena dia berasimilasi dengan vokal dari konsonan H pada awal kata ini, ya, yang disebut dengan hatep kamets, ya, menjadi Wa Hali yang artinya dan penyakit. Prinsip yang keenam, saudara, adalah ketika W bertemu dengan satu konsonan yang mendapat penekanan pada awal kata, maka W akan berubah. W bertemu dengan awalan kata yang mendapat penekanan, maka W akan berubah menjadi Wa. Nah, saudara, perlu sedikit saya jelaskan apa yang dimaksud dengan penekanan pada awal kata. Kita tahu kalau tidak ada penyebutan atau penjelasan secara eksplisit, setiap bahasa Ibrani dibaca dan penekanan kata itu selalu berada pada akhir. Misalnya bara, bukan bara, tapi bara. Nah, tetapi kalau ada keterangan bahwa penekanan terdapat pada awal kata, maka misalnya, ya, kita kasih contoh misalnya top. Top itu baik. Wa Ra. Ya, perhatikan. Jadi bacanya top wara. Bukan top wara, tapi top wara. Penekanannya pindah ke sini. Secara umum, seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak ada penjelasan, maka setiap bahasa Ibrani dibaca, penekanannya selalu ada di akhir. Tapi kalau ada penjelasan bahwa kata Ibrani berada pada penekanan di awal, maka itu yang kita katakan, ya, W berubah menjadi Wa. Contoh berikutnya, tohu wa bohu. Ya, perhatikan. Jadi cara membacanya tohu
wabohu, bukan tohu wabohu, tapi tohu wabohu. Nah, ini kita lihat. Jadi ini artinya tohu wabohu itu belum berbentuk dan kosong. Sedangkan top dan ra itu baik dan jahat. Demikian saudara, pelajaran singkat hari ini dari awalan penghubung. Ada 6 prinsip yang kita bisa pelajari. Apakah W tidak mengalami perubahan, atau W bisa berubah menjadi U, atau W bisa berubah menjadi wow, atau W bisa berubah menjadi awalan sesuai dengan hatep patah, hatep kames, atau hatep segol. Dengan demikian saudara, kiranya pelajaran singkat ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman, khususnya mahasiswa sekolah teologi dan hamba-hamba Tuhan. Minggu berikutnya atau sesi atau video berikutnya kita akan mempelajari apa yang disebut dengan kata sifat dalam bahasa Ibrani. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.